Selamat pagi, Papi Mami semuanya. Ini Pagi. Miss, Ya, kita mau mulai parents meeting hari ini. Sebelum mulai, saya mau ajak dulu Papi Mami untuk berdoa terlebih dahulu ya. Saya akan berdoa memimpin dengan kepercayaan saya. Silakan Papi dan Mami mengikuti dengan kepercayaan Papi dan Mami. Selamat pagi, Tuhan. Terima kasih buat pertemuan kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa bertemu untuk sama-sama berdiskusi, membahas tentang hal-hal yang sedang kami kerjakan untuk anak-anak kami 1 tahun ini ya Bapak. Engkau sertai, peliharakan kami, dan bukakan wawasan yang baru untuk kami, sehingga kami bisa menangkap apa yang sedang kami kerjakan bersama-sama dengan anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemuan ke depan kami mau serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang pimpin semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya, selamat pagi buat Miss Yohan, juga Pak Petrus Medi yang hadir di parents meeting hari ini. Mami Papi mungkin kalau sama Miss Yohan udah kenal ya. Saya mau memperkenalkan di sini ada Pak Petrus Medi. Pak Petrus Medi ini mewakili lampu belajar yang akan memberikan penjelasan sama kita tentang apa sih lampu belajar dan apa sih kegunaannya untuk anak-anak nanti ke depannya, yang sedang kita kerjakan sekarang itu apa, sampai nanti akhirnya apa yang akan kita ambil ya buahnya gitu ya dari pembelajaran lampu belajar yang sedang berjalan di Lentera Bangsa gitu ya. Nah, eh, udah 3 bulan kita belajar lampu belajar gitu ya, dari bulan Agustus lah ya, Agustus akhir, Juli Agustus akhir itu sampai sekarang, sampai saat ini udah mau asesmen terakhir sebenarnya gitu ya, tapi mungkin Mami dan Papi masih ada yang bertanya-tanya gitu ya seputar lampu belajar. Kenapa sih matematikanya harus diganti ke lampu belajar dari Mentari gitu ya? Terus kenapa sekarang itu targetnya banyak gitu ya? Terus ada PR, ada apa dan segala macamnya gitu ya, pertanyaan dari Papa Mami gitu ya. Biar nanti setelah mendengar pemaparan dari Pak Medi, kalau masih ada yang pengen ditanyakan, nanti boleh kita akan bertanya, kita akan diskusi bareng-bareng gitu supaya kita sama-sama yakin kalau lampu belajar ini bisa membuat anak-anak kita punya kualitas yang lebih baik lagi gitu ya dalam hal pembelajaran matematika ini gitu ya. Oke, kalau gitu saya serahkan waktu untuk Pak Medi bisa menyampaikan dulu tentang program lampu belajar di Lentera Bangsa ini ya, Pak Medi ya. baik, terima kasih Miss Iya, Lia. sama-sama Pak. Silakan. Selamat pagi, Miss Yonita juga. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, nama saya Medi. Saya dari Surabaya. Kami kenal apa itu lampu belajar. Sebelum masuk di situ, apa yang menjadi kerinduan kami? Kerinduan kami sederhana, Bapak Ibu. Untuk mengejar ketertinggalan bangsa kita di dalam khususnya literasi dan numerasi. Dan numerasi itu berkenaan dengan cara berpikir sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan untuk anak-anak kita mulai sekarang sampai masa mendatang. Nah, apa yang kami pakai Bapak Ibu sebenarnya tidak ada perbedaan dengan Mentari. Tapi perbedaannya adalah kalau kami memang memakai kurikulum Singapura. Singapura Mentari sendiri pakai Singapura tapi sesuaikan. Kalau kami pakai Singapura murni, artinya kami sesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan cara apa? Kami pakai video Bapak Ibu. Pakai video. Kemudian yang berperan aktif sebenarnya guru. Guru akan menjadi coach atau fasilitator, bukan lagi mengajar, tetapi akan menanyakan dari video tadi. Nah, tujuannya adalah mengembangkan anak-anak berpikir. Jadi bukan lagi, oke nak, 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan gurunya. Ketika guru bertanya, 1 tambah 1 berapa nak? 2, dari mana kamu tahu? Nanti anak akan berpikir. Nah, proses inilah yang memang kelihatannya mungkin masih belum dipahami, tetapi inilah fungsi yang akan sebenarnya mencetak anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang siap untuk menghadapi masa depan sebenarnya. Masa sekarang, masa depan. Karena kalau masalah hafalan, kita sudah ada AI dan diperlukan logika berpikir. Jadi matematika itu bukan sekedar hafal-hafalan, oke 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 2 kali 4 sama dengan 8, tetapi dari mana 2 kali 4. Dan memang kami di Lentera Bangsa, kami memulai dengan kelas 1 dan kelas 2. Sama seperti sekolah-sekolah lain, ketika kami memulai program ini Bapak Ibu, kami bekerja sama, kami menawarkan,
kami juga menjelaskan bahwa yang perlu banyak berubah memang dari pihak guru. Guru tidak lagi hanya mengajar, tetapi mereka berperan aktif untuk mereka mengajukan pertanyaan, memantik anak, dan dalam proses yang kami lakukan, memang guru-guru nanti akan memahamkan anak dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak sudah paham, maka latihan-latihan itu akan lebih cepat. Dan memang Bapak Ibu tanya, Pak, kok banyak latihan? Bukan masalah PR atau tidak PR, Bapak Ibu. Sebenarnya tujuan kami memang latihan itu melatih anak untuk, kami tidak punya obat, kecuali memang latihan, Bapak Ibu. Latihan dan latihan dan latihan, sehingga latihan itu akan menolong anak semakin mahir, semakin paham, dan berpikir secara kritis. Dan itu secara garis besarnya, Bapak Ibu. Matematika kami sudah punya RPP-nya juga, Bapak Ibu. Jadi RPP-nya video tersebut adalah RPP. Jadi guru tidak lagi bikin RPP. Yang kedua adalah guru juga dilatih 2 minggu sekali. Karena kalau gurunya nggak paham, Bapak Ibu, bagaimana untuk melatih anak-anaknya. Jadi itulah sebabnya intensif. Jadi tiap kali pelatihan itu sekitar 6 episode, Bapak Ibu. Dan kami juga adakan asesmen-asesmen mandiri. Sebenarnya mandiri itu diadakan di sekolah. Soal dari kami, mengukur anak ketidaktahuannya di mana. Karena sekali lagi episode kami itu seperti nonton drakor, Bapak Ibu. Drakor itu ya jenjangnya. Kalau kelewat satu episode, dia akan bingung loh, kok tahu-tahu ada di sini begitu, Bapak Ibu. Nah, Labu Belajar juga sama. Nah, itulah sebabnya di Labu Belajar kami juga memberikan arahan kepada guru ketika anak tidak masuk, besok hari jedanya tolong ditambahkan untuk dikasih video sebentar pakai laptop untuk sambil tanya jawab satu anak itu tentang episode tersebut, sehingga ketika masuk episode berikutnya dia tidak akan ketinggalan. Nah, fungsinya apa toh Pak? Kayaknya aneh dengan cara belajar kita zaman dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Matematika kan begitu, 1+1 cuma ada 2, betul. Tetapi anak sebenarnya mereka itu belajar dari yang namanya, kalau kami percaya adalah CPA, konkret, piktorial, dan abstrak. Di kita selalu langsung belajarnya abstrak. Angka 1 itu abstrak. Padahal kalau kita belajar dari level dasar, piktorial atau konkret itu kayak benda. Di dalam level 1 dan 2 selalu ada benda. Apa ini? Ada 2 apel, 3 stroberi. Nah, nanti mereka akan melihat dulu prosesnya seperti itu. Dan itu yang kami lakukan. Memang apakah mudah? Tidak mudah. Karena para orang tua mungkin bertanya, kok susah sekali Pak, matematika begini. Betul Pak Bu, tolong bersabar. Karena memang proses ini yang kami akan melihat, secara jujur kami sudah lakukan di Surabaya, di kota-kota yang lain, dan memang kalau kami lihat hasilnya, kalau sudah dari awal sekarang sudah sampai level 5 di beberapa kota, di level 4 akan kelihatan anak-anaknya. Karena logika mereka sudah mulai berbeda. Karena secara jujur kami di Surabaya pun melakukan dengan sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah pinggiran, sekolah-sekolah yang notabene sebenarnya yang mungkin melayani mereka yang ke bawah, tetapi mereka bisa ketika mereka dengan proses yang sama, guru dilatih 2 minggu sekali, guru juga memberikan tambahan waktu bagi mereka yang belum paham, dan ini yang memang kami lakukan, Bapak Ibu. Nah, itu secara penjelasan singkat. Nanti kalau masalah teknis, nanti Bapak Ibu bisa boleh tanya. Kita tanya jawab Bapak Ibu ya, boleh, nggak usah khawatir Bapak Ibu kalau belum jelas apa itu Pak. Tapi yang pasti kami pakai memang Singapura, tidak berbeda dengan Mentari. Mentari sebenarnya lebih simpel, tetapi kalau kami kan sebenarnya sama. Penulisnya sebenarnya hampir mirip Banhar, tapi kami lebih detail satu persatu. Contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu belajar apa itu bar modeling ya, kelas 1 yang ini. Oh Pak, 7 terbentuk dari 2 dan 5, 1 dan 6, 7 dan 0. Fungsinya apa sih? Kan tinggal tambah-tambah, betul. Tetapi bukan desain di situ, Bapak Ibu. Ketika nanti mereka level lanjutan, ketika contoh perkalian, 17 kali 4, ketika mereka sudah mengerti logikanya pakai number bond, oh ya 17 terdiri dari 10 dan 7. 10 kali 4, 40. 7 kali 4, kemana 28. 40 tambah 12, 68. Mereka akan nanti di level berikutnya, Bapak Ibu ya, di level 3. Gitu. Mereka akan ketemu seperti ada banyak. Bingkai 10. Apa itu bingkai 10? Kok aneh sekali ada bingkai 10? Karena kalau zaman dulu kita 8 tambah 7, kalau orang mengajar 8 di mulut, 7 pakai jari ya, atau diurutkan. Tapi kalau pakai bingkai 10 itu adalah 8 tambah 7. Mana yang mendekati 10? 8. 8 tinggal ditambahkan 2, sesuai membentuk 10, jadi 7 itu 2 dan
5, sehingga 10 tambah 5 jadinya 15. Itu nanti proses ketika anak berpikir secara logis. Itu salah satu contohnya. Dan memang soal cerita, itu banyak dilakukan Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu melihat sekarang, kalau yang PKA sekalipun, saya sudah melihat beberapa soal-soal yang pelatihan, memang soal-soalnya adalah soal yang sebenarnya kami pakai soal logika Bapak Ibu. Jadi bukan soal lagi matematika, perkalian bagaimana, tapi logikanya. Soal ceritanya akan banyak. Itu yang dari saya. Silahkan Miss Ria atau yang lain tanya silahkan. Oke, gimana Papi Mami? Kira-kira apakah jelas dengan pemaparannya atau kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan langsung? Boleh Papi dan Mami? Miss, Ya, mau silakan tanya Papi. sedikit ya, eh, terkait perubahan sistem apa ya pembelajaran matematika ini ya, Miss ya. Berarti Ya, kan kalau dilihat itu kan mereka diajar lebih melihat pada proses ya, logika berpikirnya kan. betul. Nah, dan itu mereka sudah mulai diajar dari kelas 1, kelas 2, yang mungkin zamannya kita mungkin kelas 3 atau kelas 4 lah baru mulai itu belajar memahami bagaimana proses perhitungan matematika itu sendiri. Sementara di sini bebannya mungkin ditambahkan di kelas 1 atau kelas 2 ini ya, Miss ya, cara logika berpikirnya. Pertanyaannya, parameter nanti untuk penilaian itu, Miss, pada akhirnya nanti ini kan kalau matematika ini kan kalau kita dari dulu belajar itu kan yang kita tahu kan ilmu pasti itu, Miss. Berarti ada angka yang jelas jumlahnya berapa kan gitu. Ya, Yang nanti mau diuji itu pada saat nanti penilaian itu kepada anak-anak apakah proses bagaimana mereka membedah suatu persoalan secara mm-mm. logikanya, itu akan menjadi salah satu proses penilaian atau tetap pada nilai yang jawabannya ya harus sesuai gitu kan, misalnya 1 tambah 1 ya harus 2 gitu. Ini kan ada dua nih tujuannya kan, apakah kita terhadap hasil atau terhadap proses gitu, Miss. Sebetulnya pada anak kelas 1 dan 2 ini gitu. Kalau boleh dibantu sedikit ditambahkan penjelasannya. Makasih, Miss. Iya Papi. Terima kasih kembali, Medi. Oke, Pak Medi mau menjelaskan dulu? Oke, ini Pak, terima kasih Pak Stanley untuk pertanyaannya. Memang matematika ilmu pasti Pak, tetapi yang kami tangkap di sini adalah matematika bukan sekedar ilmu hafalan, ya. Memang nanti sekarang kenapa kelas 1 kelas 2 dan kami memang sesuaikan Pak. Kalau Bapak lihat, kalau buku kami pun tidak berbeda jauh dengan Mentari yang pernah Bapak Ibu pakai, tidak beda jauh. Bahkan kami melihat hanya perbedaannya adalah kami pakai video. Dan apa yang dinilai? Dinilai sebenarnya kalau nanti dalam paper, dalam kertas ujian, kami isi semua Pak. Pasti ada soal cerita, ada soal-soal yang bukan 1 tambah 1 Pak, tetapi dengan number bond. Nah, itu proses anak mengerjakan cara mereka. Mereka memahami caranya itu akan menentukan untuk logikanya. Memang akan nilainya seperti pasti angka hasilnya Pak, tapi kan dari prosesnya bagaimana. Itu ada dalam soalnya Pak. Nanti mungkin Mistria kasih soal-soal contoh soal hasil mandiri tunjukkan ke orang tua. Apa itu? Nah, kenapa ini penting? Karena logika itu tidak bisa Pak dibentuk pas 3 kelas 4 terlambat. Kami pernah mencoba memulai itu dulu Pak, kelas 1, 2, dan 3. Kelas 3-nya nggak bisa Pak. Karena kami melihat kelas 3-nya bukan masalah, karena mereka nggak dapat dasar. Kenapa kami kelas 1 dan kelas 2? Karena fondasi dasar di situ. Logikanya ketika anak mereka lewat kelas 1, Pak, saya melihat hasil sekarang yang kelas 4, ketika Bapak kasih saya contoh ini, mohon maaf ya, contohnya soalnya ini. Oke, soal ceritanya. Oke, saya punya 17 keju. Saya mau masukkan dalam kantong plastik. Satu kantong plastik hanya bisa menampung 1/7 keju. Berapa kantong plastik yang kamu bisa, ini level 4 Pak ya, kelas 4. Kantong plastik yang kamu perlukan. Kalau kita dulu kan pakai rumus, ini nggak perlu rumus, pakai logika aja. Oke, sekarang sebelum masuk 17 keju, kita akan melihat satu keju itu butuh berapa kantong plastik. Logikanya adalah, kalau tahu pecahan ini dalam pecahan Pak ya, pecahan itu satu itu berarti 7/7, karena kan ada 7, 1/7, berarti kan 7/7 itu sama dengan satu bagian utuh. Nah, berarti satu keju butuh
7 kantong. Tinggal dikalikan 7 kali 7 keju tadi, hanya 49 kantong. Dan ini logika berpikir yang dibangun. Dan kelas 4 nantinya Pak, itu akan berbeda. Tapi level 1 memang dibangun dasar. Bahkan kalau Bapak tahu, episode 1 sampai 20, anak itu belajar bilangan 1 sampai 10, Pak. Sampai 10 aja. Tapi bukan sampai, oh berarti kan ngapalin, bukan Pak. Ada metodenya. Apa itu pola bilangan, apa itu hitung maju, hitung mundur. Kenapa kok 7 dengan 8? Kenapa kok 7 lebih sedikit dari 8? Karena 7 itu lebih sedikit 1 dari 8. Kelihatannya agak ribet ya, tapi itu akan berguna untuk anak mulai berpikir, oh ya kenapa 7? Oh ya 7 itu lebih sedikit dari 1 dari 8. Dan itu akan proses Pak. Memang saat ini memang itu prosesnya. Jadi kalau penilaian kembali lagi, memang penilaian nanti akan ada hasil dan proses Pak. Kami menilai duanya dalam soal bagaimana mereka menyelesaikan dalam soal-soal asesmen tadi. Tidak ada, kalau soal asesmen kami tidak ada multiple choice Pak, semua C Pak. Gitu Pak. Saya harap menjawab. Iya, makasih Pak Petrus. Ya, jawabannya Pak. Berarti buat saya sih clear. Berarti kan yang dinilai ini kan adalah satu proses di mana ada soalnya esai, di mana dalam pengerjaan proses esai itu kan bagaimana si anak dapat mendapatkan hasil. Tapi dalam prosesnya itu apabila hasilnya salah, namun ada prosesnya yang sudah sesuai, itu pun masih ada nilainya gitu ya Pak ya. Mungkin Betul, kalau saya tangkap ya. betul, betul, Ya, Papi. baik. Nah, terima kasih Miss, terima kasih Ustaz Sama-sama. Kasih. Sama Pak. Iya, jadi gini Papi dan Mami, asesmen ke satu kedua udah selesai. Nah, misalnya contoh asesmen satu itu dia harus menggunakan semua soal itu pasti ada caranya gitu ya Papi Mami ya. Nah, di nomor satu itu misal ada 3 cara misalnya gitu. Nah, ternyata anak ini hanya benar di 2 cara, berarti 2 cara ini yang dinilai. Cara yang ketiga salah, nilai yang ketiga hilang gitu Papi. Jadi setiap cara itu pasti ada nilainya gitu. Eh, Siap nih. Asesmen ke satu kedua sudah dibagikan sebenarnya ke anak-anak. Papi Mami bisa cek langsung di anak-anak ya. Soalnya sudah dibagikan kecuali kelas 1 asesmen keduanya belum dibagikan karena kemarin ada Adam sama Jaden ya, kemarin belum ujian. Jadi baru baru minggu ini baru akan dibagikan asesmen kedua. Tapi kalau asesmen ke satu semuanya sudah dibagikan ke anak-anak. Jadi Papi Mami bisa lihat bagaimana cara penilaiannya. Ada lagi Papi Mami yang mau bertanya? Selamat pagi, Miss. Pagi Saya Papi mau Juna. bertanya. Iya, Iya, oke, Miss. Ya, saya juga coba pelajarin ya, yang lampu belajar ini memang logika banget kayaknya bermain sama konsep, metodenya tuh logika banget beda sama kita yang dulu ya, yang udah saklek gitu. Tapi yang saya menariknya gini, Miss. Kan kalau misalnya contoh anak-anak belajar dengan Mister atau Miss di kelas itu kan punya konsep cara belajarnya kan A misalnya gitu ya. Nah, terus saat adanya PR, kita sebagai parents lihat di rumah itu kan pasti punya cara logika yang berbeda gitu secara konsepnya. Halo, sorry, suara saya jelas ya. jelas-jelas Nah, Papi. mungkin yang saya mau tanya adalah saya agak worry di mana anak itu pas di sekolah misalnya diajarin cara menghitungnya dengan metode A gitu. Pas tiba-tiba di rumah kita parents lihat lagi soalnya kan logika itu kan prosesnya beda-beda lah ya. Berarti resultnya sama, outputnya sama. Pas kita lihat dengan cara ngajarin yang B, pasti anak jadi bingung nih. Ini dia mau ikutin yang A atau yang B gitu. Nah, itu yang saya agak takutnya nanti anak jadi malah sulit. Mungkin padahal kan itu resultnya sama-sama aja gitu. Nah, mungkin ada solusi nggak dari LBS sendiri kira-kira untuk seperti itu bagaimana gitu, khususnya Juna ya, karena dia kayaknya agak bingung. Saya ajarin bukan bukan begitu dia bilang karena bla 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 gitu. Nah, itu saya bilang karena konsep logika kan sebenarnya kan apa aja caranya banyak gitu. Yang penting Iya, hasilnya sama gitu. Nah, itu iya, gimana tanggapan dari sekolah silakan. iya. Eh, saya dulu ya pemedia. Nah, gini Papi Mami. Eh, Oh iya, Mami Iris pertanyaannya sama kayak Papi Juna. Oke, jadi gini, memang kami tidak membagikan video untuk diajarkan oleh orang tua di rumah. Kenapa? Alasannya karena dari Pak Medi, dari lampu belajarnya sendiri, takutnya tadi Papi ada salah cara pengajaran. Karena kan
sejujurnya tadi Pak Medi sudah bilang ya, guru-guru kami itu setiap 2 minggu sekali di training, Papi Mami. Di training sama Lampu Belajar untuk mengajarkan 6 episode ke depan, gitu ya. Jadi setiap hari Senin itu kelasnya Miss Yuni, setiap hari Selasa itu kelasnya Miss Lina, gitu ya. Jadi Miss Yuni hari Senin, Miss Lina hari Selasa. 2 minggu sekali diajarkan untuk pembelajaran 2 minggu ke depan, gitu. Nah, gaya pembelajarannya kami dapat dari situ, gitu, Papi Mami. Nah, kalau misalnya kami membagikan video, nanti Papi Mami kan nggak ikut trainingnya ya, jadi nanti cara mengajarkannya akan berbeda gitu. Nah, gimana nih Miss? Jadi Papi Mami bantu anak di rumahnya gimana? Nah, Miss yang Miss Lina maupun Miss Yuni itu pasti akan ngasih PR. Kalau ada PR gitu ya, kalau ada PR, Miss Lina dan Miss Yuni pasti akan bilang, tolong bantu dipantau saja. Tapi jangan dibantu mengerjakan gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak diharapkan sudah mengerti pada saat nonton bareng-bareng videonya di sekolah. Nah, seandainya anak-anak tidak mengerti, sebenarnya kami sudah menyepakati hari tambahan, gitu ya. Jadi nanti kalau anak nggak ngerti, masih ada yang kurang, masih ada yang tertinggal, biasanya gurunya itu akan langsung minta izin sama orang tuanya. Mami besok akan ada tambahan lampu belajar jadi pulangnya lebih siang kayak gitu. Nah itu biasanya dilakukan di hari Selasa, Papi Mami gitu ya. Kemarin-kemarin masih ada tuh nggak Selasa, Kamis misalnya gitu. Tapi kemarin kita sudah menyepakati, jadinya kita tambahannya di satu hari aja di hari Selasa gitu. Jadi kalau ada anak yang kayaknya tertinggal, gurunya akan lihat. Kayaknya misal Juna kurang bisa nih di materi yang hari ini. Berarti nanti besok tuh akan ditambahin waktu belajarnya Papi. Harusnya pulang jam 12 kurang misalnya, nanti Juna akan pulang jam 1 kurang gitu. Jadi akan dikejarnya di situ. Jadi tugasnya kita di rumah sebagai orang tua itu hanya melihat anaknya kerjain sendiri aja. Gitu. Nanti kalau ternyata kerjainnya salah nggak apa-apa Papi, biarin aja. Nanti kita yang ngebenerinnya kita di sekolah. Gitu, kita yang akan lihat hasilnya benar atau salah. Kalau benar ya berarti anaknya sudah mengerti. Tapi kalau salah berarti itu tugas kita untuk nambahin jam belajarnya di sekolah. Dan itu nanti biasanya di hari Selasa. Gitu, Papi. Oke, clear Miss. Kalau gitu nggak apa-apa. Nanti berarti saya serahkan ke Miss di sekolah ya untuk supaya Betul. sama cara konsep. Betul, betul, Papi. Oke, baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Miss, sorry Miss, Johan Miss, papanya Alvaro. Oh iya, Papi. Silahkan, Papi. Jadi gini Miss, ya ini pertanyaan dasar sebenarnya. Apakah metode ini atau kurikulum ini itu dipakai semua sekolah atau hanya HLPS dan sekolah-sekolah tertentu? Itu satu. Terus nanti pada akhirnya waktu ujian, apakah metode ini yang diujikan? Itu nomor 2. Nomor 3, saya sempat lihat videonya ya, sekilas pas waktu meeting sama Miss Yuni. Kalau menurut saya ya Miss, pengajaran melalui video, terus satu, terus kedua si Miss-nya atau gurunya ini dikejar deadline satu buku itu harus selesai. Dan misalnya satu hari harus selesai segini. Nah, yang saya lihat ya kebetulan Alvaro yang mungkin secara pemahamannya kurang, itu nggak akan kekejar Miss. Mau dipaksa apapun nggak akan kekejar, itu materi gitu loh. Jadi adakah solusi lain untuk cara pembelajarannya gitu loh. Cara pembelajarannya bahwa oh ini anak belum paham gitu. Caranya gimana biar paham dulu gitu. Nah, kalau saya lihat itu kalau metode seperti ini hanya mengejar target, oh ini harus selesai di akhir semester misalnya nih. Bahwa itu anaknya mudeng atau enggak, paham atau enggak, yang penting ini sudah selesai. Dan misalnya nggak paham, misalnya dikasih PR ya sampai rumah ya itu tadi sama. Pengajaran orang tua sama di sekolah mungkin berbeda, dan sedangkan di lampu belajar ini kan nggak ada contoh materinya, teorinya, hanya soal-soal aja, jadi kita nggak bisa bantu gitu Miss. Seperti itu sih Miss. Iya, oke. Terima kasih Papi Alvaro. Nanti poin pertama dan kedua nanti Pak Medi yang akan bantu jawab ya, karena Pak Medi yang lebih tahu cakupan jangkauan
sekolah-sekolah lampu belajar udah sejauh mana ya. Untuk yang poin ketiga tentang anak ketinggalan. Nah, balik lagi Papi Alvaro, memang orang tua diharapkan memang jangan membantu bagaimana cara belajarnya gitu. Jadi dipantau saja sudah mengerjakan atau belum, ditemani mereka mengerjakan pada saat mereka mengerjakan. Kalau belum bisa, memang nanti diulangnya di sekolah, Papi. Dan kebetulan kan memang Miss Yeni juga ikut training lampu belajar, Papi. Jadi Miss Yeni yang bantu Alvaro untuk belajar les di sekolah, itu juga membantu Alvaro sebenarnya. Jadi di luar jam jadwal tambahan hari Selasa, tambahan dari Miss Yuni, pada saat Alvaro les sama Miss Yeni juga bantu di situ sebenarnya, Papi. Jadi ke backup dari Miss Yeni kalau untuk kurang ya, kalau kurang belajarnya, jam belajarnya tentang lampu belajar kurang, ada backup dari Miss Yuni dan ada jadwal tambahan di luar jam pelajaran sekolah. Gitu, Papi. Nanti kalau misalnya dianggap kurang lagi, memang kita akan lihat, Papi. Akan lihat sejauh mana kita bisa bantu. Gitu, Papi. Ya, untuk poin ke satu, keduanya nanti Pak Medi, tapi untuk poin ketiganya demikian, Papi. Gimana? Bisa Oke, saya ya? bantu jawab, Miss. Iya. Boleh. Silakan. Siapa ini? Miss Yohan dulu, boleh. Menambahkan sedikit Pak Medi ya, untuk yang tadi Miss Ria itu mungkin nanti sekalian bisa dijelaskan sama Pak Medi itu tentang ini kan Alvaro ini ada di level 2 Pak. Itu kemarin kan kita udah beberapa kali assessment bahwa kalau misalkan ternyata lampu belajar masuk di level 2 itu anak-anak kesulitan, apakah memang sebaiknya dia mundur dulu ke level yang sebelumnya untuk dasarnya Pak? Karena memang nggak hanya Alvaro sih, memang ada beberapa yang mungkin nanti dari hasil assessment ya Pak. Gitu. Nah itu apakah memungkinkan di lampu belajar? Mungkin Pak Medi bisa kasih penjelasan. Bukan artinya turun ini ya, turun kelas ya. Karena kayak kumon sebenarnya ya, kumon itu kan ada level-levelnya. Kumon, terus kemudian kayak sempoa, gitu ya, ada level dasar gitu ya. Sebenarnya ini sih yang akan dipakai oleh lampu belajar. Jadi bukan turun kelas, tapi level dasarnya yang mungkin mundur dulu gitu. Mungkin Pak Medi bisa jelaskan lebih lanjut ya tentang ini ya. Baik, Miss Yohan. Saya nambahin, Bapak Ibu. Nah, membangun logika itu memang harus dari dasar. Yang pertama adalah sebelum saya masuk dalam poin 1 dan 2, saya menjelaskan tiap anak kemampuan berbeda. Saya tidak percaya tiap anak kemampuan sama. Nah, di lampu belajar bukan kejar target episode harus habis, tidak, Bapak Ibu. Mereka, guru, akan dilatih bisa memetakan mana anak yang cepat, mana anak yang kurang. Nah, ini pemetaan. Sama seperti kayak homeschooling sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau homeschooling kan tiap anak disesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, sebenarnya pemetaannya, episodenya ada. Cara bertanya, bukan menjelaskan. Jadi, anak akan dilatih, kalau anak umpamanya bilangan tinggi kurang paham, nilainya bilangan diturunkan, supaya anaknya nggak bingung dulu. Nah, ini akan memang berbeda. Makanya di kami, sistem kami, Pak, kalau Bapak lihat, bukan sekedar video, tapi video ada pause-nya, ada pembelajarannya. Paham nggak? Buku yang Bapak lihat memang buku kerja, Pak. Soal memang buku kerja, Pak. Nggak ada penjelasannya. Penjelasannya di video. Satu paket. Kami tidak bisa pisahkan antara buku kerja dengan video. Itu satu paket yang istilah di satu, Pak. Ya, jadi nggak bisa dipisahkan satu-satu. Karena kalau ketika video di pause, gurunya akan bertanya per anak, dan kalau ada yang kurang, waktunya guru akan memberikan tambahan dengan video, diulangi lagi, karena video nggak capek, Pak. Video itu memberikan gambaran, kamu paham di mana. Ketika anak paham tentang materi, soal itu ada latihannya, kemudian baru lanjut set A, set B. Itu latihan ketika mengecek, nah guru tuh cek dulu, paham nggak anaknya. Kalau nggak paham, nggak akan bisa, Pak, mengerjakan. Mau Bapak kasih PR sampai 50 soal pun, nggak akan paham. Kalau nggak paham, ya nggak bisa ngerjain, Pak. Nah itu memang tugas guru. Nah, berbicara mengenai tadi yang Miss Yuwanto katakan, memang di kami tidak katakan bahwa kami memang biasanya ada asesmen awal. Kalau ada anak yang memang belum paham, contoh literasinya, maka kami juga coba bantu literasinya dulu, baru bisa di lampu belajar. Kemudian yang kedua, kalau anak pemahamannya belum kuat, kalau dari hasil memang ya kalau belum kuat memang ya lebih baik dari dasar lagi. Karena 1 dan 2 itu berbeda, level 1 dan level 2. Nah, berbicara kembali ke ruang lingkup kami, apakah sudah mencoba? Ya Pak, Bandung kalau di Lentera baru belum 6 bulan. Kami sudah di Bandung, kalau di Bandung sendiri kami sudah 1 tahun lebih, ada 2 sekolah yang sudah membuktikan
apple to apple-nya nanti biar Miss Ria aja yang ini jelaskan. Tetapi kalau di Surabaya kami sudah pakai ada lebih dari 50 sekolah, Pak. Kami sudah ada di Sumba, kami kerjasama dengan pemerintah daerah, bahkan daerah yang tertinggal, Waikakuba, kami sudah bekerjasama dengan lebih dari 18 sekolah dengan 2.000 anak, 2.000 siswa. Memang mulai dari level 1 dan level 2, semua sama. Nah, di Papua kami sudah lakukan, yang paling banyak juga Surabaya dan Madura, kami juga ada Jakarta, kami juga ada di Cilegon yang terakhir itu dengan wali kota, mereka melihat ini proses yang bagus untuk membangun generasi yang berbeda. Orang Cilegon sudah melihat bahwa ini generasi berbeda akan dimunculkan, karena logika ya, numerasi dan literasi. Bahkan mereka, Pak, boleh Pak dijadikan pilot project di Cilegon, kami mulai dengan 10 sekolah Bapak Ibu di sana. Nah, prosesnya sama Bapak Ibu. Makanya di kami melihat bahwa memang untuk mencapai logika tidak ada cara jalan pintas kecuali memang guru yang berubah. Guru berubah dalam artinya cara mengajar, Bapak Ibu. Cara mengajukan pertanyaan, izinkan anak berpikir. Nggak kayak zaman kita dulu, Bapak Ibu, pokoknya dicekokin 2 tambah 2 4 gitu. Enggak, ini anak dari mana 4 itu? Mereka harus berpikir. Dan inilah yang akan dibangun. Dan tiap anak, sekali lagi, kemampuan berbeda. Jadi memang ada teknik-teknik Bapak, makanya perlu pelatihan. 2 minggu sekali bukannya pelatihan materi saja, tapi bagaimana kalau ada anak yang kurang, gimana caranya. Ada pendampingan seperti itu Pak. Jadi pelatihan kami bukan melulu cuma materi, tapi juga cara bertanya, ngasih contoh. Saya berharap bisa menjawab ya Pak ya. Iya, betul. Jadi nanti memang bentuknya video pembelajarannya, tapi dari video itu post play gitu ya. Jadi tidak langsung full satu video dimainkan, anak mendengarkan dan melihat menonton aja gitu ya. Tapi nanti ada bagian-bagian di mana kami harus ngepost dulu videonya di post. Terus nanti gurunya bertanya, dilihat gitu ya. Pertanyaannya pun sebenarnya kita belajar daripada pada saat training dengan lampu belajar gitu ya. Pertanyaan apa yang sebaiknya dilemparkan ke anak-anak yang harus mereka jawab berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, di situ kami memang ada beberapa kendala dan itu selalu kami diskusikan dengan pihak lampu belajar. Gimana kalau misalnya ada kasus-kasus anak-anak yang tidak mengerti, tidak paham, bla 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 gitu kan ya, Papi Mami. Nah, anak-anak yang demikian, kalau memang kita bisa push untuk mereka jawab, kita pasti tunggu. Tapi kita juga nggak bisa lama-lama untuk nunggu satu anak menjawab. Kita akan skip dulu. Nanti setelah skip, terakhir kita tanya lagi. Kalau ternyata belum bisa menjawab, berarti anak inilah yang akan dimasukkan ke dalam list pembelajaran tambahan. Gitu, Papi. Gitu ya. Nah, di dalam pembelajaran tambahan ini kan sifatnya nggak semua anak. Ya, sifatnya nggak semua anak yang ikut pelajaran tambahan. Jadi anak-anak tertentu yang memang kurang mengerti, yang memang belum paham, anak-anak tersebutlah yang masuk ke list pelajaran tambahan di hari Selasa. Nah, pada saat pelajaran tambahan hari Selasa inilah yang akhirnya Miss-nya akan ngulang pembelajaran yang anak itu tadi belum mengerti. Gitu. Jadi anak yang ikut pembelajaran kan pasti akan lebih sedikit ya. Kalau misalnya kelasnya Alvaro kan 8, misalnya mungkin hanya 1 atau 2 anak yang ikut pelajaran tambahan. Jadi akan lebih concern, akan lebih masuk pembelajarannya di pelajaran tambahan itu gitu. Jadi kita tidak akan memaksakan di jam yang sama. Kalau memang kita sudah kasih kesempatan ternyata anaknya belum bisa jawab, kita skip dulu memang Papi. Gitu ya, kita skip dulu, tapi nanti kita akan review melakukan pembelajaran ulang di jam pelajaran tambahan. Gitu. Nah, khusus untuk Alvaro memang Miss Yeni juga backup Papi di jam lesnya itu gitu. Nah, kenapa Miss Yeni bisa backup? Sejujurnya Papi Mami memang yang mengajar lampu belajar baru kelas 1 dan 2 ya, Miss Lina dan Miss Yuni. Tapi dari Mr. Sandi dan Miss Yowan mewajibkan untuk semua guru SD ikut training lampu belajar. Kami minta izin ke Pak Medi gitu ya untuk semua guru-guru SD ikut pembelajaran training lampu belajar supaya kami bisa menerima konsep yang sama pada saat kami mengajarkan materi yang lain ke anak-anak gitu ya. Jadi bukan cuma kelas 1 2 aja. Jadi guru-guru kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu juga ikut training lampu belajar supaya kami bisa menggunakan metode yang sama pada mata pelajaran lain yang dilakukan di lampu belajar gitu. Nah, ada ininya sebenarnya, ada kaitannya pembelajaran logika. Tadi kan Pak Medi bilang ya, kita mau meningkatkan pembelajaran logika, literasi, numerasi gitu kan ya. Nah, sebenarnya Papi Mami
Nanti di kelas 5 itu ada ANBK. Nah, ANBK ini yang adalah ujian nasional berbasis komputer, ya. Ini yang diujikan itu apa? Yang diujikan itu logika numerasi dan literasi justru, gitu ya. Jadi ketika kita melatih logika anak, pembelajaran literasi numerasi dari kelas 1, nanti pada saat ANBK di kelas 5, anak-anak nggak kesulitan, gitu ya. Anak-anak udah punya logika yang baik untuk mereka bisa mencerna pertanyaan literasi dan numerasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Gitu. Itu sih kaitannya ke situ ya nanti ya Pak Medi ya, lebih jauhnya gitu ya. Sementara sekarang kita harus membangunnya dari awal. Kira-kira gitu, Papi Alvaro, ada yang mau ditambah? Sorry Miss, Iya, saya tambahin sedikit. boleh. Memungkinkan nggak Miss materinya di-share ke orang tua Miss? Silahkan Pak Medi. Begini Pak, papinya Alvaro, saya penasaran kenal Pak. Kalau materi jujur Pak, kami belum bisa Pak. Saya harus berani katakan karena kami ada copyright. Yang pertama memang kami tidak pungut biaya Pak. Jadi Bapak boleh tanyakan sekolah, kami tidak pungut biaya sekalipun untuk video, pelatihan, untuk materi, buku. Itu kami semuanya free. Tapi yang tidak bisa adalah kami sharing langsung kayak ke orang tua karena tekniknya akan berbeda Pak. Halo. Bukan karena kami takut, enggak, karena ada copyright memang. Yang kedua adalah memang bukan kami pelit Pak, tapi karena memang kalau secara tidak ikut pelatihan, kalau kami guru nggak ikut pelatihan nggak boleh mengajar. Karena percuma, karena ngerti enggak, karena ada tekniknya, kapan dia akan bertanya, kapan dia mungkin cara bertanya bagaimana. Nah, bisa masih kelas. Sebabnya kami tidak sampai sekarang pun kami tidak mengizinkan untuk kami kasih. Ini ada sedikit jokes, cerita lucu Bapak Ibu. Kami ada satu guru di Jakarta yang saya akan katakan begini, ketika guru mengikuti dengan tepat, maka guru juga akan berkembang. Kemarin dua minggu lalu kami ke Jakarta, kami dari Jakarta, ini gurunya STH Bapak, lulusan teologi, tapi dia ngajar lampu belajar. Dia sudah 3 tahun ikut kami. Oh, dasar orangnya iseng, karena dia belum pegawai negeri, ini sekolah swasta. Dia itu mencoba melamar ke BUMN. Tapi dia iseng, nggak belajar Bapak Ibu. Waktu ikut ujian, dia kaget, loh ini kan soal lampu belajar. Dia nggak belajar, dapat nilai 70 Bapak Ibu. Kan nilai dikirimkan. Dia kaget, nggak belajar dapat nilai 70 karena dia sudah tahu logikanya. Bukan soalnya sama, tapi logikanya sudah masuk. Dia nangkep. Karena dia guru, padahal guru yang tiap 2 minggu dia ikut pelatihan. Padahal lulusan teologi, nggak ada kaitan dengan matematika. Nah, kami pun juga sebenarnya sama. Matematika itu hanya pemantik, Bapak Ibu. Ini bisa dipakai semua mapel sebenarnya. Karena teknik bertanya, mengizinkan anak berpikir. Nah, ini ada kaitan semua membawa lebih enak memang mulai dari dasar. Tidak bisa kami serta-merta kelas 3, 4, 5, 6, mohon maaf. Kami juga di sini pernah nggak sanggup daripada kalau nggak lewat dasarnya. Ini kelas 2 aja udah banyak, bingung gitu kan. Nggak lewat 1. Itu Bapak Ibu. Semoga menjawab. Oke, Papi Alvaro bisa diterima? Oke Miss. Oke. Ya berarti memang full kami hanya bisa bantu ya supporting. Kalau dulu kan supporting di rumah ya udah bantu, kalau nggak paham bisa kami ajarin. Tapi kalau yang seperti ini berarti memang ya full sekolah ya Miss ya. Kalau lampu Karena memang belajar materi betul. nggak di-share. Iya, betul Papi. Kalau lampu belajar betul. Jadi kalau lampu belajar, kalau Papi Alvaro ada tugas, Papi hanya pendampingan saja, Alvaro kerjakan sendiri gitu Papi. Oke. Halo Miss, Halo Mami. Mami Adam. Iya Mami Adam. Silakan, Miss, ada yang mau ditanyakan ini boleh. mah menurut aku ya, Iya. sebenarnya kan aku juga nggak tahu ya sistem pembelajaran saat ini tuh bagaimana. Tapi menurut aku ini terlalu banyak nggak sih Miss buat anak kelas 1, 3 bulan udah mau 2 buku gitu. Soalnya apa sesuai dengan pemikiran atau perkembangannya anak kelas 1 gitu Miss. Soalnya aku lihat tuh kalau ada mau PR atau dikerjain sekolah tuh banyak banget, logikanya banyak, dan aku pribadi pun pusing gitu kalau ngeliat ini anak kelas 1 kok kayak gini ya soalnya, soal ceritanya banyak, logikanya emang banyak gitu. Dan Adam pun kalau ngerjain PR kalau nggak bisa pasti nanya sih Miss, nggak mungkin kan kayaknya orang tua
kerjain sendiri gini gini gini, pasti kan anak nanya, Miss. Jadi gimana ya, Miss ya, menurut Miss gitu? Makasih. Terima kasih Mami Adam. Pak Medi jawab dulu yang banyak, Pak Medi. Hei, saya kan begini Bapak Ibu. Ya, ini saya harus mau curhat juga Bapak Ibu ya. Kita ini, saya nggak katakan banyak sih. Kalau Bapak Ibu melihat, kenapa kok buku kelihatan banyak? Beda Pak, komentari satu buku cukup satu semester. Kami memang satu semester biasanya 2 buku. Karena episode 1 sampai 20 belajar bilangan 1 sampai 10. Bayangin, 20 episode dan berapa lembar. Dan memang logikanya di sini. Anak kenapa banyak latihan? Sama seperti kayak literasi. Kalau anak belum bisa literasi tanpa latihan, dia tidak akan pernah bisa paham. Latihan itu memang nolong Bapak Ibu. Latihan. Contoh begini. Kalau Bapak Ibu melihat di luar ya, mungkin nggak tahu di Lentera. Kalau kami lihat di luar, anak-anak bahkan orang tua, kalau Surabaya anak yang orang menengah ke atas, mereka pasti ngelesin lagi anaknya kan, nambah lagi les lagi les lagi. Nah sebenarnya kami nggak ingin lagi anak mereka les lagi kalau dalam masalah numerasi, karena mereka logikanya akan banyak latihan. Memang nggak gampang. Itulah sebabnya perbedaan kita dengan Singapura sangat jauh. Saya tidak katakan Singapura, karena Singapura sudah menyiapkan generasi mereka jauh-jauh hari. Dan kami percaya bahwa inilah yang bisa membangun bangsa kita. Memang tidak mudah. Tiap anak memang daya tangkapnya berbeda. Guru yang memang akan mendampingi bagaimana cara, ini ada seninya Bapak Ibu. Nah, nggak usah Singapura deh, Vietnam aja. Vietnam hari ini sudah bisa menyalip Indonesia. Karena mereka 6-7 tahun yang lalu kami ketemu dengan konsultan pendidikannya, mereka sudah menggunakan apa yang Singapura lakukan. Karena mereka percaya inilah yang dibangun dan mereka melakukan dari generasi dasar. Generasi atasnya mereka nggak apa ya istilahnya udah lewat aja, yang penting membangun dari dasar. Nah dari cara ini kalau tidak ada banyak latihan, saya tidak punya, bukan berarti kita nggak kasih sama anak, ya kita malah sayang sama anak supaya anak kita memang lebih paham. Kalau dia paham, latihan mau banyak pun sebenarnya tidak jadi masalah. Yang penting memang yang kami bangun adalah anak paham dulu logikanya di mana. Dengan cara bertanya tadi dengan memang gurunya memang ini masih baru ya Pak ya, 3 bulan, 4 bulan di mungkin sesuatu yang baru yang ditangkap. Tapi sebenarnya kalau materi dengan mentari tidak ada beda jauh. Memang kayak pakai tapi lebih detail aja kami. Saya berharap gitu ya Bu Sandy ya Bu ya. Jadi emang sesuai gitu Pak sama pemikiran anak kelas 1 gitu Pak. Soalnya kayak kelas 1 tuh kayak masih kecil ya nggak sih? Terus dikasih soal yang segini banyak gitu, orang tua aja kayaknya olap gitu ngelihatnya. Gitu. Saya melihat begini, saya melihat dari kurikulum Merdeka pun tidak ada bedanya Bapak Ibu. Kalau malah lebih kejam kurikulum Merdeka, karena kurikulum Merdeka nggak ada pelatihan guru. Number one Bapak lihat nanti materi kurikulum Merdeka itu sama Bapak Ibu. Saya nggak Bapak boleh cek di kurikulum Merdeka. Mereka bahkan kurikulum Merdeka itu ya hanya comot-comot aja. Kalau kami memang bangun dari dasar layer. Sesuai dengan anak kelas 1, sesuai Bu, karena kami sudah buktikan di tempat-tempat yang lain, sebenarnya sama ya, Bandung dengan kota lain sebenarnya Surabaya, kota lebih besar. Bahkan mohon maaf, anak-anak kami lain ini menengah ke bawah. Mereka bisa Bapak Ibu. Ya tergantung gurunya, guru yang bagus. Bahkan satu sekolah, kami kan nasional, satu madrasah, mereka sudah kerjasama kami 6 tahun lebih. Hasilnya yang level yang 5, 6, itu mereka B semua loh, logikanya bagus semua. Yang ngajar cuma satu guru. Gurunya ya gantian ya. Satu kelas kalau di Lentera lumayan nih, hanya 8. Mereka Bu 20. Dan ini memang sebenarnya ini level 1 sampai 6 ya. Mereka sudah sampai 6 sekarang ini. Saya melihat hasilnya udah mulai kelihatan. Memang untuk mencari proses itu, saya tahu mungkin Bapak kaget. Saya tahu kaget karena kok banyak sekali gitu. Karena kita dulu nggak begitu kan. Nah, memang ini ada prosesnya supaya Bapak Ibu percayakan dulu kalau memang nanti dengan sekolah kalau anak kewalahan tinggal ngomong dengan wali kelas gimana cara pendekatan. Kan tiap anak kan berbeda-beda. Kami juga ngobrol kok. Ya ada caranya, tekniknya supaya anak semangat lagi. Nggak harus tidak enggak, tapi ada caranya menyemangati dengan game dengan apa. Nah, kami juga sudah pakai seperti itu kemarin menyarankan sekolah. Itu Bu. Saya berharap bisa menjawab Bu Sandy ya. Mungkin Pak Medi, tadi pertanyaannya kalau misalkan anaknya bertanya di rumah, apakah orang tua boleh menjawab, menjelaskan atau dikosongkan atau gimana Pak?
Oh, kalau itu lebih baik gini. Oke, nak, coba ibu tanya aja menurut Miss-nya gimana tadi cara kamu? Menurut kamu gimana? Jadi anak tadi kamu apa yang kamu pahami, nak? Bertanya lagi, Bu. Jadi jangan kita memang orang tua, Bu, ya, pengennya bantu menindak semua. Nah, orang tua juga orang tua. Tapi kita kalau ingin anak kita bertumbuh, oke, nak, menurut kamu tadi di sekolah apa yang diajarin, nak? Menurut kamu caranya bagaimana? Lebih baik pertanyaan begitu. Jadi nggak kita pakai cara kita, tapi apa? Kita kembalikan menurut kamu caranya gimana? Apa yang kalau memang nggak bisa, Bu, nggak paham ya jangan, nggak apa-apa. Oke, nanti saya tanya Miss ya, biar Miss yang atur gitu. Itu sih dari saya. Apa dikosongin aja gitu ya Pak ya? Karena kan tiap anak berbeda ya. Kalau anak aku Adam itu dia kalau nggak mau apa jadi dia tuh ngerjain tuh harus gitu, kalau ada PR itu harus. Jadi dia pasti nanya terus ke aku, "Mami ini gimana?" Karena dia harus ngerjain itu PR dan ujung-ujungnya aku lesin jadinya. Karena aku juga bingung gitu. Aku agak bingung ini gimana sih logikanya. Aku juga sebagai orang tua kadang pusing gitu. Ini gimana, takut salah. Jadi tetap aja ujung-ujungnya Adam aku lesin. Jadi mungkin dia nanya sama guru lesnya kali ya. Karena aku juga kadang nggak mau bantu jawab juga takut salah sebenarnya. Pasti kalau anak aku tuh kalau ngerjain PR tuh harus dikerjakan, nggak mau enggak gitu kan. Anak-anak beda-beda ya Pak ya. Mungkin ada yang mau ya udah deh dikerjainnya di sekolah, sedangkan anak aku enggak gitu. Jadi kalau nanya aku pasti aku bantu jawab gitu. Kalau nggak anaknya malahan kayak nangis, merengek gitu. Lagian kan kalau diajarin sama orang tua juga kesabaran orang tua setipis tisu ya Pak ya, pasti marah-marah. Jadi mending dilesin aja. Gitu kan ya. Makasih. Iya, Mami Adam. Jujur Kalau mau sekali, Bu. dikosongin, kosongin aja nggak apa-apa, Mami. Nanti kan berarti kan anaknya belum paham ya kalau kayak gitu ya. Jadi nanti tugas Miss-nya untuk ngasih tambahan. Oh, anaknya nangis gimana Miss Ria? Mungkin perlu dikasih pengarahan ya menurut saya sama wali kelasnya gitu ya, untuk anak-anak kerjain di rumah sebisanya dengan metode yang sudah dijelaskan sama Miss di sekolah gitu kan. Kalau ternyata nggak bisa dikosongkan pun nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi di hari Selasa. Anak-anak tuh nangis kan karena takut ya, dan bagus sih sebenarnya bertanggung jawab gitu Adam. Betul. Tuh malahan sayangnya Miss yang nangis. Maminya yang nangis juga. Kenapa Mami jadi nangis? Iya gitu. Jadi perlu kerjasama dan adaptasi ya dengan sistem baru, saya pikir ya Pak Budi, Papi gitu ya, dan Miss Ria. Yang merasa syok bukan hanya papi mami, percayalah gitu ya. Guru-guru yang baru menjalani 3-4 bulan, kami pun sama. Ada masa adaptasi dan syoknya ada. Makanya kami kemarin evaluasi setelah 3 bulan gitu ya, sama Pak Medi dan tim gitu ya. Pak Medi dan tim mungkin sudah melihat proses ini ya, kelas 1, kelas 2. Tapi Pak Medi dengan tim mungkin udah ada proses yang sampai kelas 5, kelas 6. Dan sudah melihat hasil sebenarnya. Itu perbedaannya, makanya Pak Medi dengan experience seperti itu bisa meyakinkan bahwa ini adalah proses yang nggak bisa dikarbit ya kalau kita bilang ya, nggak bisa dipercepat yang namanya pembentukan logik. Tapi kita pikir ini bagus untuk membangun dasar yang baik. Karena anak-anak kita kan menjadi semakin besar dan dunia ini tuh akan membutuhkan anak atau manusia tuh yang tidak hanya jago hafalan, jago hitungan semata. Tapi dengan logik ini tuh kita membekali anak untuk dalam segala hal dia bisa problem solving. Cuman proses awalnya memang gak enak. Ini saya boleh cerita sedikit ya, minta waktunya ya. Ada hal menarik sebenarnya di Lentera Bangsa ini dengan proses awal ini. Khususnya itu di kelas 2 ya, di kelas 2 itu ya. Jadi nanti mungkin Miss Ria sebagai orang tua yang akan bercerita tentang anaknya. Sama anaknya mengalami proses juga dong Miss Ria gitu kan. Boleh nih Miss Ria, saya persilakan dulu Miss Ria untuk kasih tahu proses anaknya itu sama sih sebenarnya ya awalnya ya. Iya. Oke. Jadi Mami Papi sebenarnya dari sisi guru ya tadi ya ada syoknya juga gitu kan dengan perubahan sistem pembelajaran gitu ya. Kami juga harus ikutan trainingnya 2 minggu sekali gitu ya. Tapi dari sisi orang tua saya gitu ya sebagai orang tua juga
saya juga ngalamin proses sebagai orang tua gitu, Papi Mami ya, karena anak saya juga kan sekarang ada di kelas 2 gitu ya. Nah, eh apa awal pembelajaran dari lampu belajar ini anak saya semangat sebenarnya, semangat gitu ya. Mungkin dia excited karena dia baru naik kelas 2, dia excited dengan perubahan apa buku pelajaran gitu ya dari dari mentari ke lampu belajar gitu ya. Dia lihat lampu belajar gitu ya, dia excited awal-awal dia excited gitu ya. Anak saya termasuk anak yang apa namanya yang nggak susah kalau disuruh belajar gitu sebenarnya gitu ya. Kalaupun ada PR ada apa dia akan langsung ngerjain sendiri tanpa disuruh sebenarnya gitu. Nah, tapi ada di satu titik pembelajaran lampu belajar ini bulan lalu lah. Kalau nggak salah itu bulan lalu pada saat pembelajaran yang 3 cara ya, Pak Media apa itu 3 cara materi 3 cara gitu kan ada garis bilangan, ada number bond gitu ya, terus ada soal ceritanya gitu kan. Nah, itu tuh penjumlahan pengurangan kalau nggak salah. Anak saya tuh sampai nangis, nggak mau sekolah, sampai sakit gitu ya, nggak mau sekolah karena apa? Ketika ditanya karena lampu belajar sebenarnya. Gitu ya. Jadi selain dari sisi guru saya syok gitu ya, dari sisi orang tua juga saya syok sebenarnya Papi Mami gitu ya. Tapi di situ saya sempat bahkan sempat sharing sama Miss Yuni, sempat sharing juga sama Miss Yowan gitu ya. Tanpa menyebutkan nama anak saya sharing juga sama Pak dari tim lampu belajar. Waktu itu Pak Medi nggak ada, jadi saya sharing sama tim lampu belajar yang lain gitu ya. Tanpa menyebutkan kalau yang lagi mogok itu anak saya gitu, Papi Mami sebenarnya gitu ya. Saya bilang aja ada anak kelas 2 ini sampai sakit nggak mau sekolah karena lampu belajar. Saya bilang kayak gitu. Sebenarnya saya sampai curhat seperti itu gitu sama tim lampu belajar gitu saat itu gitu ya. Terus akhirnya Miss Yohan juga ngasih sharing gitu ya, ngasih beberapa tips untuk Miss Yuni dan Miss Lina karena melihat kondisi yang seperti itu gitu ya. Dia mogok karena ya itu sih tadi seperti yang dikeluhkan Mami Adam gitu ya. Aduh, kenapa banyak banget yang harus dikerjain? Udah satu soal itu 3 cara gitu ya, 3 cara bla 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 gitu. Anak saya tuh sampai curhat sampai seperti itu gitu dan parahnya memang sampai mogok nggak mau sekolah gitu ya. Akhirnya pernah ada satu hari ya udah saya ngalah ya udah kamu nggak usah sekolah hari ini gitu karena badannya juga anget lumayan gitu ya. Karena apa? Karena lampu belajar sebenarnya Mami Papi gitu ya. Jadi eh, pergumulan ini bukan cuma pergumulan Papi Mami gitu ya, pergumulan saya sendiri juga ada di situ gitu sebenarnya gitu ya. Tapi ketika saya sharing dan memang miss-missnya gitu ya memberikan challenge untuk anak-anak di kelas gitu ya, seiring berjalannya waktu saya juga bilang sama anak saya sok cobain gitu kan, dan akhirnya pada saat pindah materi gitu ya, penjumlahan dengan 3 cara itu, penjumlahan pengurangan dengan 3 cara itu selesai materinya, pindah akhirnya ke materi perkalian kemarin. Dia semangat lagi, excited lagi gitu. Yang tadinya pada saat pembelajaran 3 cara penjumlahan pengurangan itu dia males bikin PR, males sekolah bahkan gitu ya, nggak mau sekolah bahkan gitu ya. Pada saat materi perkalian pembagian ini, dia malah balik lagi kayak kondisi awal gitu ya, kembali excited, kembali mengerjakan tanpa disuruh gitu ya, udah nggak mogok-mogok lagi gitu. Jadi memang kalau saya simpulkan gitu ya sebagai orang tua, memang ada saat di mana anak saya jenuh gitu ya dengan pelajaran karena caranya yang banyak gitu ya. Tapi ada saatnya mereka excited dengan materi baru yang akan mereka terima gitu. Nah, pada saat dia lagi down itulah yang tugas saya sebagai seorang ibu untuk bisa support dia gitu ya. Tugas saya sebagai ibu yang untuk bisa mengkonsultasikan dengan pihak sekolah, walaupun saya tenaga pendidik di sini gitu ya, tapi saya juga kan orang tua yang saya juga memang perlu mengkonsultasikan dengan Miss Yuni, dengan Miss Yohan. Ini anak saya lagi ada di titik bawah nih, gimana caranya supaya motivasi dia naik lagi, kayak gitu Mami Papi gitu. Jadi ketika masa-masa sulit itu berhasil dilalui, anak saya bisa kembali excited lagi sekarang gitu. Gitu sih Miss Yohan, Mami Papi sharingnya. Ya, dan ternyata gitu ya, setelah saya pelajari dari hasil assessment 2 kali, anak ini nilainya bagus. Level 2 tuh sebenarnya yang notabene mereka sering mengeluh-ngeluh gitu ya, karena banyaknya bukan karena nggak bisa, Pak Pino. Jadi di sini sih saya mengambil kesimpulan ya, anak-anak kita itu generasi instan, yang nggak sama dengan kita yang mungkin dulu lebih proses ya.
Tadi saya setuju dengan Papi Davian ya tadi yang bilang tentang proses itu penting banget, betul gitu ya. Dan yang namanya ngalamin proses itu nggak enak. Ada saatnya di bawah gitu ya, ada saatnya, tapi ketika di bawah anak berhasil lagi ke atas naik, itu pelajaran berharga menurut saya. Bahwa akhirnya anak itu bisa menghandle kesulitannya, melewati kesulitannya. Prosesnya itu penting dan memang nggak bisa di skip. Kenapa ini kita memutuskan lampu belajar? Pertama, sama Mentari memang searah dan sama Montessori pun searah. Gitu. Jadi membangun logik. Karena buat kami di PKBM Lentera Bangsa, kami nggak mau anak itu jago matematika karena menghafal. Karena itu tidak lengkap sebenarnya. Yang artinya kan sebenarnya harus logik yang dibentuk. Pembentukan kerangka pikir dan logik itu memang di kelas 1 dan kelas 2 ini adalah dasar. Dan nggak mudah, betul nggak mudah. Tapi ya roller coasternya mungkin kita harus lewati bersama-sama, Papi Mami ya. Jadi Papi Mami kalau ada sesuatu yang perlu dikonsulkan gitu ya, perlu encourage gitu. Coba untuk kita lalui bersama. Kita sedang melalui proses awal gitu, yang anak-anak mungkin ini berbenturan dengan generasinya mereka yang tidak suka proses itu. Mereka suka sangat instan gitu ya. Coba Papi Mami lihat kalau mereka lihat YouTube, mereka lebih suka reels, lebih suka mungkin nonton TikTok gitu ya, yang cuma sebentar-sebentar. Itu artinya mereka nggak suka proses, nggak suka sesuatu yang diulang panjang gitu ya, menunggu proses itu. Nah sebenarnya kan ini yang lagi sedang dalam tanda kutip kita lawan ya, kita lawan arus ini gitu. Dengan tipe-tipe anak yang seperti ini, kita sedang mengajarkan dasar proses itu penting. Makanya kenapa perlu berulang. Berulang itu sebenarnya gini, Mati Mani, sedikit saya boleh simpulkan. Kalau dalam pembentukan proses belajar ya, psikologi belajar, gitu. Pengulangan itu akan mempertebal sinapsis di otak mereka. Jadi kalau misalkan segala sesuatu, makanya kenapa Kumon akhirnya pengulangan ya. Anak jago banget tuh ngitung Kumon tuh karena pengulangan sebenarnya. Gitu. Pengulangan yang saya nggak tahu logik di belakangnya diajarkan atau enggak. Tapi kalau di lampu belajar ini, mungkin bisa dibilang bahwa pengulangan plus logik yang diajarkan. Dan yang namanya pengulangan bosen banget, nggak enak banget gitu ya. Dan itulah yang dihadapi. Tapi ternyata ketika di assessment, mereka bisa. Gitu. Karena mungkin assessment nggak sebanyak pengulangan yang mereka harus lakukan ketika latihan. Nah ini yang kayaknya problemnya bukan di bisa nggak bisa, tapi motivasi mau nggak mau. Nah itulah bagian kita, orang tua di rumah gitu ya, meyakinkan, memberi keyakinan, memberi dukungan gitu ya, sampai akhirnya mereka bisa bertumbuh dengan sendirinya. Ya hasilnya mungkin yang Pak Medi bilang tadi, di kelas 4, kelas 5 ya, kelas 5 udah mulai kelihatan tuh, tentang cara mereka berpikir. Tapi kan 1, 2, 3, 4 mungkin roller coaster lah yang kita akan hadapi gitu ya. Dengan berbagai macam prosesnya, tapi oke ya nggak apa-apa. Yang penting pertama, jangan ditekan ya, dalam arti kalau dia nggak bisa, kita perlu encourage dan menunggu gitu ya. Setiap anak prosesnya beda-beda. Jangan ditekan dalam arti itu sampai dimarahin gitu ya, atau bahkan sampai dihukum, atau bahkan sampai ya istilahnya ada kata-kata yang nggak seharusnya labelingnya diucapkan. Itu sih yang harus kita jaga. Justru yang harus kita bilang bahwa kita harus menularkan keyakinan sama anak-anak gitu. Pasti bisa, nggak apa-apa, jalani prosesnya awal pasti susah, memang susah gitu, tapi nanti pasti akan bisa. Itu aja sih bagian kita sebenarnya. Oke. Sebenarnya betul, saya setuju nggak usah dilesin Pak Bima. Ya, karena saya takut juga ketika nanti guru lesnya tidak di training lampu belajar, kok anaknya makin ruwet ya, dia makin akan bingung dengan 2 metode pengajaran. Bahkan kan orang tua juga tadi sebenarnya nggak perlu mengajarkan dulu, karena ada metode yang sedang dibentuk nih di anak. Termasuk cara kita mengajarkan dengan bertanya itu tuh satu hal yang lagi dikondisikan sama anak. Gitu. Jadi nggak usah dilesin. Ada, bukan after school, tambahannya di hari Selasa itu ya Miss Ria ya. Iya betul, di hari Selasa itu. Jadi nanti Papi Mami akan terima info dari wali kelas masing-masing. Kalau ternyata anaknya kurang mengerti, anaknya tertinggal,
itu nanti akan diinfokan hari Selasa pulang lebih lambat ya dibanding yang lain. Yaitu untuk mengulang lagi. Sebenarnya ya pengulangan yang akhirnya dibutuhkan. Saya pikir semua anak punya kemampuan sih. Cuman tinggal kita nunggu aja prosesnya. Itu aja Miss Lia dari saya. Makasih. Terima kasih Miss Yohan. Gimana Papi Mami? Ada yang masih belum bisa dipahami, ada yang masih mau ditanyakan, boleh? Miss, mau nanya sedikit aja, Miss. Boleh Papi. Tadi kan terkait ini kan kita kan sebetulnya kan kalau dilihat kan lebih pasif ya, Miss ya. Hmm, Nanti dihandle oleh sekolah. betul. Cuman kan kadang kan namanya orang tua kan kadang ada ya kekhawatiran lah, Miss, banyak gitu kan. Makanya tadi mungkin ada les. Jujur kita juga ada ngelesin sih gitu. Cuman kan melihat dengan penjelasan ini kan kita jadi paham nih, buat untuk matematika mungkin kita percayakan ke sekolah nih, Miss, gitu kan. Ya, Nanti kalau misalnya ada ketinggalan, nanti ada tambahan lah dari sekolah gitu kan. iya Nah, betul. pertanyaannya apabila misalnya setelah ada tambahan pun kita lihat nih kayaknya masih kurang gitu ya, Miss ya. Ya, Kita kan kalau ngajarin kan ya udah pasti kan beda caranya, kan takutnya malah jadi membuat anaknya bingung. Lalu kalau iya, dilesin pun kan bukan solusi gitu kan, Miss. iya. Mungkin nggak dari pada saat kita melihat misalnya, oh ini kayaknya masih belum nih gitu kan, walaupun ada tambahan, mungkin nggak kita misalnya minta ada nggak misalnya kelas khusus atau apa gitu untuk anak ini gitu kan, karena kan tiap anak nih kan yang tadi disampaikan pasti kan beda-beda cara penyerapannya gitu, Miss, Iya, gitu. iya. Itu yang jadi kekhawatiran sih, kalau misalkan dia setelah diajarin bisa, puji Tuhan bagus, berarti kan nggak perlu tambahan. Tapi Iya, kalau setelah tambahan bisa juga, ya puji Tuhan bagus. Kalau misalnya udah tambahan pun belum bisa, ini kan yang jadi kekhawatiran kita lah gitu, Miss. Gimana nih gitu kan, anak-anak gitu kan. Nah, bisa nggak mungkin pada saat kita ketemu hal tersebut, mungkin nggak misalnya kita request ada minta kelas khusus atau apa gitu, untuk supaya ini anak supaya bisa ngikutin gitu lah, Miss, prinsipnya gitu. iya, iya, Karena Papi. kan ini, untuk hal ini kan kita all in ke sekolah lah semua gitu kan. Iya, Papi. Oke. Itu aja sih, Miss. Thank you, Miss. Iya, terima kasih Papi, Davian. Nah, jadi gini Papi Mami, memang kita sudah ngadain 2 kali asesmen ya, asesmen ke-1, asesmen kedua itu sudah selesai. Nah, kita sebenarnya bisa lihat hasil dari situ Papi Mami. Memang di asesmen ke-1 kita lihat nilainya masih setengah-setengah lah ya, anak yang menguasai sama yang belum gitu ya. Tapi pada saat kami melihat hasil asesmen kedua, ini nilai asesmen kedua sebenarnya sudah oke, Papi Mami ya, nilai asesmen kedua sudah oke. Nah, pembelajaran materi, sebenarnya materi lampu belajar kita itu selesai di minggu ini, Papi. Ya, di hari Rabu ini semua materi semester 1 sudah selesai, betul Pak Medi? Ya, nah semua materi selesai dan hari Jumat itu rencananya akan ada asesmen ketiga. Jadi, asesmen ketiga ini berarti sudah menutup rangkaian pembelajaran seluruh materi di semester 1. Nah, mulai minggu depan sebenarnya tugas kami itu adalah penguatan. Penguatan materi-materi yang kita lihat anaknya lemah di mana itu yang kita kuatkan sebelum akhirnya nanti ada ujian akhir semester, final assessment gitu. Jadi sebenarnya Papi eh, mungkin kan orang tua nggak tahu ya sejauh mana anak ini bisa menguasai materi lampu belajar gitu kan. Yang papi mami lihat di rumah adalah PR, PR, PR gitu kan ya. Tapi ketika anak mengerjakan di sekolah, kita lihat hasil asesmennya oke gitu ya. Eh, menurut kami itu sudah oke papi gitu. Jadi nggak perlu ditambah lagi. Tapi kalau memang menurut kami kurang, kita pasti akan langsung minta sama orang tua untuk ini loh akan ada tambahan gitu. Jadi nggak usah khawatir, papi apa namanya nggak usah khawatir kalau anaknya ini kayaknya kurang deh, Miss ini kayaknya kurang. Enggak, kita akan lihat Papi. Kalau memang kurang pasti kita minta sama Papi, sama Mami gitu ya. Ini anaknya kurang, kita akan kasih tambahan. Tapi kalau menurut kami dari nilai asesmen udah bagus gitu ya, dari tugas-tugas benar selesai gitu ya. Berarti anaknya sudah cukup di levelnya gitu. Betul Pak Medi seperti itu? Ya, Miss, betul. Jadi memang Bapak Ibu nanti di minggu depan itu 2 minggu mereka ada berdasarkan apa Bapak Ibu? Berdasarkan analisa dari asesmen 1, 2, dan 3 kan kelihatan Bapak Ibu. Kira-kira dia kurang pahamnya di mana. Nah, nanti guru itu yang akan melakukan
refreshment lagi, jadi sampai anaknya itu paham. Dan banyak latihan-latihan soal juga pasti. Supaya nanti waktu assessment final mereka itu, dan guru pun kami arahkan untuk fokus yang mereka yang cukup dan kurang. Kalau yang baik ya tinggal ditingkatkan, yang C dan K ini bukan hanya sekedar memang tiap anak berbeda, makanya K itu bukan berarti Bapak itu bodoh, bukan. Kurang memang, kurang paham, perlu pendampingan tambahan. Nah, jadi mereka kan fokus di situ malah. Di dalam 2 minggu terakhir nanti mereka akan fokus latihan lagi dari hasil analisa. Jadi kami fair Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak usah khawatir, memang dalam pembelajaran kami percaya pasti ada yang kurang, yang keteteran, tetapi memang guru yang akan mendampingi, memberikan tambahan waktu, karena memang kemampuan anak berbeda-beda. Itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Saya berharap bisa menjawab ya Pak Stanley ya. Ya, makasih Pak Medi, Miss Ria. Sama-sama. Kalau ini kita juga kan tenang jadi. Iya, Siap. tenang Terima Papi, kasih kita pasti bantuannya. bantu kok. Nah ini Terima kasih. Pak Medi, Miss Iwan, ada pertanyaan dari Mami Audrey. Mau tanya, Miss, Pak, metode ini akan seperti ini sampai seterusnya, SMP, SMA, atau nanti ke depannya metode lampu belajar ini akan jadi sama seperti metode lama? Maksudnya metode lama itu apa? Saya bertanya, Bu. Karena kalau kami percaya bahwa logika dibangun di dasar 1-6. SMP dan SMA, logika sudah bertumbuh. Artinya level 1-6 itu buat kami fondasinya. Jadi kalau SMP, SMA, mereka sudah bisa terbang Bapak Ibu. Artinya secara logika mereka sudah kuat. Gitu ya Bapak Ibu. Memang yang perlu dibangun adalah dasar ini generasi baru. Jadi kalau tadi ada tanya, Pak caranya nggak begini. Nah, berarti betul anaknya. Anaknya sudah betul. Karena sudah mulai tajam, dia mulai berpikir. Ya, bukan hanya sekedar pokoknya begini loh Pak. Enggak. Asal kalau Bapak Ibu anaknya kaget ya, itu maksud saya. Jadi kami hanya sampai kelas 6. Kalau SMP, SMA nanti sudah bisa mereka memilih. Bahkan di level 4 pun nanti memang level 1, 2, dan 3 mereka belajar banyak cara. Tapi di level 4 anak akan paham cara apa yang paling tepat buat mereka. Mereka sudah mulai menganalisa sendiri Bapak Ibu. Itu sih. Saya mungkin bisa menjawab ya Miss. Iya. Kalau yang lama saya nggak tahu, karena menurut saya ini bukan hafalan, logika bukan hafalan, tapi memang kemampuan untuk menganalisa. Bahkan dipakai dalam hidup sehari-hari nantinya. Ketika umpamanya jalan macet, ini jalan ditutup, dia udah berpikir, analisis, saya cari jalan mana, jalan keluar lagi cari yang kemana. Jadi cara 1, 2, 3 itu beda. Ini sebenarnya melatih otak dia untuk cari solutif, problem solver gitu. Itu yang dibangun untuk anak-anak. Jadi SMP SMA tidak perlu lagi. Ini memang sampai SD aja dulu. Cuma SD yang disiapkan. Itu. Iya. Mami Audrey. Jadi kita ini mancing. Gimana Mami? Oke. Udah menjawab, Miss. Makasih. Oke, sama-sama Mami Audrey. Ada lagi Mami Papi? Satu lagi? Kayaknya udah cukup ya. Oke. Ini saya mau sharing sedikit lagi. Kalau tadi tentang kendala, kalau tadi tentang curhatan seorang mama gitu ya, karena kesulitan anaknya gitu ya. Kalau sekarang saya mau sharing gini. Kemarin saya terkagum sebenarnya. Kemarin itu saya sama anak-anak itu kan pergi ke satu tempat gitu ya. Terus anak saya itu ngelihat jam. Ini sharing Pak Medi. Anak saya ngelihat jamnya itu kemarin itu jam 14.54 kalau nggak salah. Terus udah gitu dia ngelihat waktu kita mau turun dari mobil jam 14.54. Nggak lama kita balik ke mobil, ketika mobil dinyalakan, dia lihat jam lagi gitu ya. Terus dia ngomong gini, oh berarti kita ninggalin mobil 17 menit ya Papi Mami. Loh, kok 17 menit? Emang kamu tahu dari mana? Iya, soalnya tadi Dede lihat jamnya jam segini. Nah, berarti kan kurangnya cuma 3 tuh ke 10 katanya gitu ya. Dia langsung pakai number bond. Kurang 3 tuh ke 10. Sekarang jamnya segini, tambah segini berarti 17 menit Mami. Jujur ya, saat itu saya harus mikir, harus ngitung dulu. Oh iya ya, benar ya 7. Jadi jujur, saya waktu dia ngomong kayak gitu ya, waktu anak saya ngomong kayak gitu, saya langsung lihat-lihatan sama papanya gitu ya.
iya ya, bener ya. Kita ngitung dulu gitu ya. Oh iya bener, Dek. Kok kamu bisa? Iya kan Dek ngitung, belajar. Kan gini, gini caranya. Dia jelasin caranya dan betul caranya memang begitu gitu. Jadi mungkin dia sulit awalnya dalam berproses belajar gitu ya, tapi kemarin saya lihat hasilnya gitu ya. Hasilnya yang di luar nalar saya gitu ya, di luar pemikiran saya gitu, yang membuat saya ya terkagum lah ya dengan cara berpikir yang cepat gitu ya akhirnya gitu. Itu mungkin hasil hasil kecil lah ya yang saya lihat gitu ya. Saya nggak tahu nanti kedepannya akan lebih besar dan lebih mengejutkan gitu ya. Itu sharing aja sih, Bobby. Oke. Eh, udah paling gitu aja, Papi Mami. Kalau ada mau ditanyakan lagi nanti boleh japri aja. Nanti saya coba fasilitasi untuk bertanya dengan Pak Medi atau Miss Yowan ya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau minta Miss Yowan untuk tutup dalam doa. Oke, Papi Mami, mari kita tutup dalam. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertemuan ini, Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kami bicarakan. Kami hanya meminta Tuhan, berikan kami kekuatan, kesanggupan, baik sebagai orang tua, baik sebagai pengajar Tuhan, untuk memberikan semua bimbingan yang terbaik buat anak-anak kami, Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kesabaran. Terima kasih Tuhan untuk Pak Medi, Tuhan yang boleh menjelaskan segala hal, Tuhan. Biarkan proses ini boleh kami jalani bersama-sama Tuhan, dan kami boleh melihat hasil yang terbaik bagi anak-anak kami. Menyerahkan semuanya dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Miss Yowan, terima kasih Pak Medi, terima kasih Papi Mami semuanya. Semoga pertemuan hari ini sangat bermanfaat dan kita bisa lebih lagi support anak-anak kita ke depannya. Sampai ketemu lagi Papi Mami, boleh leave. Terima kasih, Terima Miss. kasih, Miss. Terima Terima kasih. Sama-sama. kasih, Pak Medi. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Pak Medi. Terima kasih. Sama-sama. Jinlin.